Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sesepuh bini sepuh yang saya muliakan, serta adik-adikku sekalian yang saya hormati dan juga saya cintai. Syukur alhamdulillah di subuh kali ini kita diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiyah, taufik serta hidayah. Sehingga di subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita teruskan dengan kajian subuh rutin. Dan ini untuk hari Sabtu, Sabtu pagi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan saja ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam adalah senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita haturkan kepada beliau, kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat mendapat syafaat yang besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk subuh kali ini bab 41, yaitu babu tahrimil uquqi wa qati'atir rahimi. Bab ini menerangkan keharaman uquqi itu, tahrimul uquqi itu adalah haramnya berani kepada orang tua. Kalau zaman dahulu itu diterjemahkan, diartikan oleh para kiai-kiai kita itu, tahrimul uquq itu keharaman berani kepada kedua orang tua. Kalau di sekarang ya larangan durhaka, gitu judulnya begitu. Wa qati'atir rahimi, dan memutus hubungan silaturahim. Jadi mirip-mirip Pak ya. Ya kemarin tuh birrul walidain, itu nanti juga mirip-mirip, isinya mirip. Sebagaimana kebiasaan beliau Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan di awalan, dari awal bab ini adalah ayat-ayat suci Al-Quran diikuti dengan hadis-hadis yang muttafaqun alaih, kemudian hadis-hadis dari Sahih Bukhari Muslim. Beliau dalam pertama kali menyebutkan di ayat Al-Quran, yaitu di surah Muhammad ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini qala Allah Ta'ala, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, an tufsidu fil ardi, kamu akan berbuat kerusakan di bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan kekeluargaan atau memutuskan
tali silaturahim kalian. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang dikutuk oleh Allah. Fa asammahum wa ama absarahum, lalu dibuat tuli pendengarannya, wa ama absarahum, dan dibutakan penglihatannya. Ayat ini kita diwanti-wanti kalau kita itu biasanya ya, kalau orang itu durhaka, orang yang memutus silaturahim itu biasanya dipicu dengan orang yang berkuasa. Makanya di situ disindir oleh Allah, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, punya kekuasaan, kemudian kalian itu merusak bumi, membuat kerusakan di bumi, dan memutuskan tali silaturahim. Coba kita perhatikan Pak ya, teman kita, saudara kita, kalau dia belum jadi apa-apa, baru calon itu kira-kira itu bagus nggak gitu sama kita? Dia itu silaturahim itu semangat sekali Pak ya. Enggak diundang di masjid juga dia juga menawarkan diri. Pak, mohon maaf, pemandu DKM lah. Nanti insya Allah kami akan silaturahim ke masjid ini, ke DKM, para jamaah untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Itu kalau belum jadi. Tapi kalau jadi gimana? Makanya ini fahal asaitum in tawallaitum. Maka apakah sekiranya kamu, jika sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi, ya kan? Kalau udah jadi kira-kira gimana? Wow, apa aja nanti semua aset bisa diembat semua, ya kan? Hutan bisa hancur ya Pak ya. Antufsidu fil ard. Kemudian yang asalnya kenal akrab dulu teman kita SD, banyak kita itu sudah biasa noyor kepalanya itu, ya kan? Pura-pura nggak kenal dah. Ini sindiran ini adalah kebiasaannya seperti itu. Lalu adakah yang baik? Ya ada. Karena kebanyakan seperti itu, maka Allah singgung di situ. Nah, kalau orang sudah berkuasa, cenderung berbuat seperti itu tadi, membuat kerusakan, kemudian memutus tali silaturahim, ulaikal ladzina la'anahumullah. Kalau seperti gambaran tersebut, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat, Allah kutuk. La'ana itu bisa begitu. Fa asammahum wa ma absarahum, lalu dibuat tuli pendengarannya. Dia sudah nggak bisa dikasih tahu, dinasehati udah susah sekali kalau orang model kayak gitu. Kemudian juga dibutakan penglihatannya, wa ma absarahum. Kupingnya udah nggak bisa dinasehatin, matanya sudah tidak bisa melihat kebenaran. Pura-pura buta ya, pura-pura nggak dengar, pura-pura tidak lihat. Gitu. Ayat berikutnya di Ar-Ra'd ayat 25. Ar-Ra'd ayat 5 ayat 25. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang
yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi ini, maka mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk. Su'udar itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Dar itu atasnya rumah, darun baitun itu rumah. Sejelek-jelek rumah itu sejelek-jelek tempat kembali. Su'udar. Kira-kira kita mau kembali kemana, Pak? Ke rumah kan? Kalau di dunia ini kan di rumah. Kalau ini akhirat dimisalkan seperti rumah tempat kembali. Karena dulunya kita itu dari sono. Kita itu adalah apa ya? Pendatang. Tapi orang gaya-gayaan itu pribumi, warga pribumi, ya, ya. Padahal kita itu semuanya pendatang. Sebelum kita di bumi ini ada yang menghuni namanya Banul Jan, keturunan jin, ya kan? Keturunan jin penghuni di sini duluan. Berikutnya Nabi Adam diciptakan. Makanya tidak heran ketika ada orang yang namanya Azazil, gitu kan? Dia dari Banul Jan, karena dia ibadah, amal soleh dan sudah dia levelnya udah tinggi di level para malaikat. Disitulah Nabi Adam baru diciptakan, ya kan? Baru kemudian menjadi khalifah fil ard. Jadi kita itu sama sebenarnya, pendatang di bumi ini. Nah, tempat kembali kita adalah kembali lagi ke sana lagi. Kita diutus, gitu kan, dipercaya untuk mengelola sebagai khalifah fil ardi. Nah, kalau tugas kita bagus, sudah paripurna bagus, ya kan, kita disuruh kembali lagi ke sana. Cuma kadang-kadang kita itu ditugaskan untuk khalifah fil ardi, kita terlena di sini, kita menikmati apapun yang ada di sini, fasilitas di sini, lupa tempat kembali. Dan itu dihijab oleh Allah. Kalau kita itu ingat dulunya di sana, gitu kan? Hijab kita kok sudah dibuka oleh Allah. Kita lihat kenikmatan surga. Bahwa kita ibu-ibu di sini, ibu udah, bapak udah nggak nafsu. Di sana bidadarinya cantik-cantik, ya kan? Tapi jangan salah, nanti kalau dia itu bisa kayak kupu-kupu namanya, apa namanya itu? Metamorfose. Dia jadi kupu-kupu, ibarat jadi ulat jadi kupu, jadi bidadari di sana lebih cantik daripada bidadari, kan gitu kan? Kalau ke sana bareng nanti, ya gitu kan? Sudah diikrar, biasanya kita itu lalai dengan janji yang telah diikrarkan. Itu manusia itu seperti itu. Kalau umat zaman dahulu itu di zaman Nabi Musa, itu kan umatnya itu kan, kalau untuk diikrarkan saja itu, untuk janji saja itu, harus di atasnya itu adalah bukit Turi Saina, dinaikkan di bukit ini, diangkat bukit. Kalau kita biasanya kan Quran, ya kan? Tapi nilainya harusnya kalau kita itu di Al-Quran di atas kita itu harusnya itu lebih daripada bukit harusnya. Tapi manusia itu beda.
dia itu melihatnya kalau Al-Quran itu udah biasa, kalau bukit pasti dia ikut, takut, ya kan? Kira-kira kan orang itu sumpah pakai pedang sama Quran. Kalau kamu itu tidak bisa atau ingkar dengan sumpah, kasih begini biasa-biasa saja, seakan-akan itu cuma biasa-biasa yang diulang-ulang lah. Tapi kalau pedang gini-gini disiapin, kalau kamu itu tidak bisa amanah, maka pedang ini yang menebas leher kalian. Wah, takutnya bukan main. Kita sebenarnya takut dengan sesuatu yang Allah itu anggap makhluk, tapi kita berani kepada Allah sebagai Khalik, ya kan, sebagai pencipta kita. Itu memang kita kayak gitu, takut sama yang cash. Tapi kalau sesuatu yang nanti urusan nanti, gitu kira-kira. Berikutnya yaitu di surah Al-Isra ayat 23-24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa fid lahumā janāhad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ini yang ada hubungan langsung dengan larangan durhaka atau berani kepada orang tua. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Pertama itu yang diingatkan, Tuhanmu telah memerintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, jangan nyembah kecuali hanya kepada Dia. Gitu. Terus kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Walidain, dua orang tua. Orang tua nanti ya bisa orang tua sendiri, walidain dua-duanya, bisa orang tua mertua. Kalau sama orang tua kita kan udah biasa. Kalau sama mertua gimana kira-kira? Sama apa enggak kira-kira? Ya kan? Biasanya kalau yang tertawa itu ya senyum-senyum itu ada yang lain kayaknya. Ada yang lain. Kalau sama kedua orang tua sendiri kita apa aja kasih. Karena mertua, entah itu bapak entah ibu ya. Yang jelek ini bapak atau ibu itu silakan dianu sendiri ya. Itu akan beda. Padahal diterangkan orang tua itu ya orang tua kamu, orang tua mertua kamu juga. Nah, ini biar apa? Biar adanya saling terhubung silaturahim. Jadi nanti kalau taruhlah bapak atau ibu, bapaknya kurang open sama mertua atau kebalikannya, ibunya tidak open sama mertuanya, nanti akan jauh. Setelah jauh nanti saudaranya juga akan terasa jauh, lebih dekat dengan saudara ke laki-laki atau ke yang perempuan. Nanti di situ awal-awalnya begitu, nanti lama-lama kemudian tidak peduli, kemudian qati'ur rahim, memutus silaturahim. Setelah itu nanti pada ujung-ujungnya ngomongnya jadi lebih hukukul walidain, jadinya begitu, berani kepada orang tua. Itu nanti akan kesana-kesana. Nah,
Kemudian berikutnya ini, jika salah seorang di antara keduanya, imma yablughanna indakal kibra huduma au kilahuma, kalau orang tua nanti sudah sampai pada umur kibar. Kibar itu orang yang sudah tua, kibar. Salah satu sudah tua, au kilahuma, atau kedua-duanya udah tua. Kadang-kadang kita itu kan nemuin kan cuma satu. Ada juga yang dikasih Allah dua-duanya masih hidup. Fala taqul lahuma uff, maka jangan kau katakan, jangan kamu berkata fala taqul uffin, itu uff bimana sesuatu yang bisa membuat orang tua itu menjadi kecewa. Untuk toh atau lainnya yang bahasanya yang mungkin sesuai dengan karakter masing-masing ya. Kadang-kadang kan bahasa ini dianggap biasa, tidak gitu. Kita kadang-kadang itu ke orang tua ngomong itu seakan-akan tidak menyinggung. Tapi orang tua itu kalau sudah tua itu beda. Ibarat orang itu ketika sudah tua kembali kepada anak-anak. Itu gampang tersinggung, gampang sakit hati. Ya ibu-ibu kira-kira ya. Ibu kira-kira kalau yang bilang, nggak mau anaknya itu, orang tuanya maaf apa, tapi kok ibu bisa anak itu keluar dari saya, gitu kan? Diperintah kok tidak taat. Tapi orang tua kadang-kadang itu tidak memperlihatkan kekecewaan karena dia sayang sama anaknya, tapi anaknya malah tidak tahu. Dikiranya mah biasa-biasa saja. Tapi kalau kita itu sudah tua-tua itu kan tahu ya Pak Ibu ya. Kalau anak kita itu udah dikasih tahu kok dia itu nolak saja cara halus, itu kita rasanya itu gimana gitu. Ya enggak kira-kira. Yang udah tua-tua itu. Wah, rasanya gimana? Walaupun ngalah nanti. Ya udahlah gitu kan. Mau ngapain lagi gitu kan, udah saya bilang nih. Fala taqul lahuma uff. Kata-kata uff aja nggak boleh. Berikutnya wala tanharhuma. Jangan kau bentak-bentak. Ya Allah. Uff aja nggak boleh, apalagi bentak. Apa yang Allah sampaikan di sini? Wa qul lahuma qaulan karima. Dan ucapkanlah dengan ucapan yang karim, yang mulia. Tidak hanya bagus, tapi mulia. Makanya tidak heran kalau di daerah-daerah, entah itu di Jawa atau apa itu, entah di Sunda, ada strata bahasa itu kan beda-beda kan. Ngomong sama orang biasa, mama orang tua, sama anak kecil kan bahasanya lain kan, karena ada namanya ngoko, kromo inggil gitu kan. Itu karena memang Allah ngasih kayak gitu. Wa kullahuma qaulan karima, ya gitu kan. Tidak hanya baik, kalau baik nah sama teman-teman standar ngomong, udah ngomong baik-baik aja gini. Beda kalau ngomong sama orang tua, berbicara sama orang tua itu dengan qaulan karima. Itu. Wafid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, terhadap kedua orang tua kamu, maksudnya yaitu dengan penuh kasih sayang,
rendahkan diri dengan penuh kasih sayang. Dasarnya kasih sayang. Bukan ya seharusnya begitu, tidak seperti itu. Kalau kita itu sama orang tua itu dilandasi dengan kasih sayang, itu pengabdian kita itu tidak akan pernah nanti diungkit-ungkit. Hal itu sebagaimana orang tua ke anaknya. Anak-anak, ibu itu kan dulu pas waktu anak kita itu kecil, dari apa, tiap hari kan ngerepotin melulu Bu ya. Tapi ibu-ibu atau bapak nggak pernah merasa direpotin. Nangis malam ganti popok, nanti dia nyebokin apa, keruntek-keruntek, lapar ngasih makan. Walaupun kita tuh mata pedes kan. Pasti kita bangun, dan itu didasari dengan kasih sayang. Nah, disitulah kemudian Allah ingatkan anak nanti balas ke orang tua ya kayak gitu kan? Gitu. Bahkan di situ ditamsilkan atau dipermisalkan yaitu wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, itu merendahkan diri dengan ibaratnya kita itu punya sayap kita itu kita tundukkan ke lantai. Kalau orang itu kan ibaratnya itu kalau orang ingin memperlihatkan kekuasaannya, kesombongannya, sayap kan dikepakkan. Kalau ayam jago kayak gitu kan, dikepakkan itu merasa tinggi gitu kan. Tamsilnya itu seperti itu, sampai seakan-akan itu kita dikasih contoh itu sayap kita itu tundukkan ke bawah. Itu berarti kita itu disuruh betul-betul di depan orang tua itu kita itulah rendah serendah-rendahnya di depan orang tua, tapi didasari dengan kasih sayang. Dan kita juga disuruh untuk waqur rabbirhuma, itu waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan kedua orang tua itu dengan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, gitu kan. Wahai Tuhanku, sangat sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Itu kan suruh diingatkan seperti itu. Kalau seperti itu anak kita yang kayak gitu kira-kira apa? Bisa doain kita tiap hari gitu, bacain surat ini doain tiap hari. Yang diharapkan orang tua itu. Coba ibu bapak yang biasa pulang kampung, kira-kira kalau pulang kampung ibu ke sono itu ngasih duit apa bawa pisang? Kalau pulang itu kan oleh-oleh dari kampung dibawa ke sini. Kita jarang-jarang bawa dari sini ke sono, ya kan? Ya ada sebagian yang ngasih, ya ada. Cuma pisang bagus tuh, Pak, pisangnya bagus banget nih, mau tak bawa ke sana, ya di sana mahal banget tuh. Kadang-kadang kayak gitu kan. Tapi orang tua kan seneng-seneng aja kan, ditengokin kan. Yang penting didoain. Itu tadi wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lu cuma sedikit itu aja lo, inget suruh doain orang tua. Itu kira-kira. Berikutnya yaitu hadis yang pertama dari bab ini, hadis dari Abu Bakrah, dari Abu Bakrah. Wa an Abi Bakrata Nufai ibnil Harits radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian ku beritahu tentang dosa yang paling besar? Salasan, beliau bersabda demikian ilmu 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, gitu.
sampai 3 kali diulang-ulang karena begitu pentingnya informasi ini. Talasan beliau mengulang-ulang 3 kali. Kulna, kemudian kami berkata, bala ya Rasulullah. Kemudian kami menjawab, mau wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Beliau bersabda, satu yaitu syirik kepada Allah. Allah itu paling tidak suka kalau diduain. Maha pencemburu, gitu kan? Allah itu maha pencemburu. Kita berbuat baik, amal baik diperlihatkan ke orang lain, itu aja namanya adalah riya, ya kan? Nggak boleh. Biar aku sendiri yang tahu, gitu. Sekalipun nanti ada ibadah-ibadah yang lain yang harus diperlihatkan, kalau itu adalah hal-hal yang wajib. Contoh zakat fitrah, zakat mal yang wajib-wajib itu. Kalau sedekah itu yang sunnah itu sunnahnya adalah dirahasiakan. Kalau yang wajib itu diperlihatkan. Kenapa? Biar tidak ada waham, tidak ada tawahum, tidak ada orang itu gini punya salah satu persepsi. Orang kaya kok nggak pernah zakat, ya kan? Orang pinter ngaji, orang alim kok nggak pernah zakat, nggak pernah anu, gitu. Itu yang wajib-wajib. Nah, itu kalau jadi salah persepsi seperti itu, nanti akhirnya orang yang awam, orang yang orang itu aja nggak pernah zakat, nggak pernah nyusaha, nggak pernah lihat itu, gitu kan? Repot. Tapi kalau yang sunnah itu disunahkan agar dirahasiakan, gitu. Ada tempatnya. Isyrak billah. Wa uququl walidain, durhaka, berani kepada kedua orang tua. Kemudian wa kana mutkian fajalasa. Wa kana, dan beliau mutkian itu asalnya itu beliau bersandar, nyandar-nyandar gini ketika Allah Rasul menyebutkan al-isyrak billah, kemudian uququl walidain, itu masih nyandar ginilah, nyandar-nyandaran. Wa kana mutkian fajalasa, kemudian Rasul kemudian duduk begini tegak. Berarti serius berikutnya. Kalau yang dua tadi kan udah biasa, isyrak billah sama uququl walidain. Orang udah tahu berani sama orang tua itu kualat, ya kan? Itu kan udah biasa kan, Bu ya? Biasa. Walau kalau ada itu mah kebangetan aja lah. Orang itu kalau udah berani ke orang tua itu kebangetan sekali itu. Yang berikutnya faqala ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ingatlah, yaitu juga dianggap ini dosa yang besar adalah berkata dusta. Kira-kira gimana nih? Berkata dusta. Wa syahadatuz zur, saksi dusta, saksi palsu. Itu nanti kalau Bapak Ibu yang punya masalah-masalah itu, biasanya yang sering itu saya yang anu dulu itu, entah yang lainnya. Di pernikahan kalau ada perceraian itu, kalau kurang saksi itu kadang-kadang abang-abang becak apa itu, Pak nanti bilang aja iya ya, gitu. Nyari saksi. Biasanya kan yang datang kalau perceraian itu kan kadang-kadang itu namanya orang kamu, orang sini itu suami istri datang ke sana sendiri. Kadang-kadang saudaranya kan nggak dukung kalau mau cerai, mau apa, sengketa gitu kan, malas kadang diajak Bu ya. Saya nanti ikut-ikutin malah jadi saksi, malah jadi masalah nanti, kadang-kadang sering nggak mau kan. Di situ kemudian ngambil orang sembarangan, jadi saksi palsu. Ini juga termasuk dosa besar.
pikiran orang kadang-kadang gini, Pak, Bapak kalau jadi tukang becak itu biasanya dikasih berapa, berapa gitu. Yaudah, tak pakein baju, nanti bilang aja kita sering dipukulin, di apa, nanti Bapak bilang iya sebagai tetangga atau apa gitu. Nanti biar diputuskan gitu. Kan sering-sering begitu. Itu bahaya itu syahadat zur. Walaupun dia ngomong tinggal ya Pak, 3 kali. Ada yang katakan tuh benar-benar denger ya Pak, udah selesai. Iya 3 kali kasih 500 ya gitu kan. Kadang-kadang gitu kan ya, biarin aja soal diri belanja ya aja gitu kan. Saksi. Itu. Dia itu sering dianggap hal yang remeh tapi termasuk dosa besar karena nanti putusan itu berdasarkan itu. Ya itu 3 kali itu loh. Itu hakim tuh nanti mau pusing nanti. Itu kalau zur ngomong dusta, saksi dusta. Bapak sering dusta enggak? Enggak pernah. Maksudnya enggak pernah sering. Famazala yukarriruha hatta kulna laitah sakat. Maka kemudian beliau tuh ngulang-ulangi itu tadi, qaulu zur tadi. Beliau ulang-ulang hingga kami mengucapkan alangkah baiknya jika beliau diam, karena Rasul itu sering-sering diulang-ulang itu sampai orang itu kalau kita itu ibaratnya itu dengerinnya itu bosen gitu lah, jelei. Bapak itu kan masih tahu melulu itu ulang-ulang kira-kira itu gitu, untuk denger gitu kan. Itu juga kayak gitu, emang sahabat terbaik semua. Karena Rasul itu sangat-sangat khawatir, diulang-ulang terus. Itu kemudian famazala yuqarriru hatta kulna laita sakata, gitu kan. Beliau mengucapkan itu diulang-ulanginya hingga kami itu mengucapkan alangkah baiknya jika beliau diam. Diam apa? Kadang-kadang begitu. Itu. Berikutnya hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As dari Nabi SAW bersabda, al-kabairu al-isyraku billah wa hukul walidain wa qatlun nafsi wal yaminu al-ghamus. Ini mirip-mirip itu. Jadi hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu an dari Nabi SAW, dia bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar itu adalah al-isyrak billah, sama kayak tadi, yaitu menyekutukan Allah. Wa huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, dan itu membunuh seseorang, membunuh orang. Wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus, dan serta bersumpah palsu. Mirip-mirip kan ya? Cuma ada bedanya, yaitu bunuh itu ada tambahan. Ini berarti tambahan. Kalau tadi 3, bisa jadi pas nyampain itu orang itu karena menganggap nyawa itu remeh. Kalau pas waktu peperangan, kalau awal-awal Islam itu cuma bela diri kan, serang bunuh. Tapi ketika kemudian perluasan Islam, kalau nggak nurut yuk langsung aja gitu. Gampang orang bunuh orang. Kalau menang kan begitu Pak ya. Kalau kalah mah kita nggak masalah kayaknya gitu tuh. Ya, bela diri, membela. Tapi kalau kita sudah dalam keadaan kuat, kita bisa punya kuasa, itu bunuh orang gampang. Istilahnya orang itu membunuh orang tanpa memejamkan mata, maksudnya benar-benar sadis gitu kan. Dikasih duit sekian, rampungin dia. Itu qatlun nafs, bunuh orang.
Kalau kita yang bunuh orang, ibaratnya kita yang bunuh nggak terasa. Kalau yang dibunuh keluarganya gimana rasanya? Kan seperti itu kan. Maunya kan membalas satu nyawa dengan 10 nyawa. Gitu kan. Jadi dendam yang tidak berkesudahan. Berikutnya ini dari Abdullah bin Amr ibn al-As juga, dari bahwa Rasulullah SAW bersabda, minal kabairi sabmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yastumur rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Termasuk dosa besar itu adalah orang memaki kedua orang tuanya. Rasul bilang seperti itu, Rasul bersabda seperti itu. Nah, dulu para sahabat itu zaman-zaman dahulu itu ngomong kasar sama orang tua saja jarang sekali, apalagi adalah sampai memaki kedua orang tua. Termasuk dosa besar itu adalah memaki kedua orang tua. Ya mereka ya heran, ya Rasul, adakah orang yang memaki kedua orang tuanya? Ya ada gitu. Yaitu di sini sebutkan, belum jawab, ada, yaitu apabila seseorang memaki ayah seseorang. Kemudian lalu seseorang itu memaki ayahnya. Oh, parjo lo gitu, mama gitu kan, orang anak-anak kan gitu kan, nyebutin orang tuanya kan, orang tuanya dia yang kalau berantem gitu, anaknya siapa, mamanya Pak Selamat, selamat gitu, ganti dia pasti membales nyebut ke orang tua dari lawannya tadi. Oh parjo, udah gitu akhirnya. Jadi seperti itu. Nanti akan bertambah sampai maki-maki. Parjal apa gitu, sampai yang nama-nama binatang disebutin, ya gitu kan. Itu disitulah memakinya. Atau memaki ibu seseorang, lalu orang itu berbalik memaki ibunya. Jadi kalau anak kita itu kira-kira kalau sama orang itu ngomong kasar, itu kasih tahu, karena nanti akan kembali orang yang diomongin kasar tadi akan memaki kita juga, ya kan? Nggak enak sekali itu kan. Itu sama dengan memaki. Ibaratnya orang itu nanam, buahnya itu kita dapat, tapi buah jelek, buah si malakama ya. Berikutnya ini pendek-pendek saya biar habis kalian ya. Dari hadis dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannata qati. Qala Sufyan fi riwayatihi yakni qati rahim. Jadi la yadkhul jannah qati. Qati'un itu awalnya begitu. Tidak akan masuk surga seorang yang memutuskan. Kemudian Sufyan itu berkata fi riwayatihi, dalam riwayatnya, yakni qatir rahim, maksudnya adalah memutuskan ikatan kekeluargaan. Yang terakhir, hadis yang terakhir yaitu hadis dari Abu Isa Mughirah bin Subah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha ta'ala harrama 'alaikum uquqal ummahati wa man'an wa hatin wa wadal banati wa kariha lakum kila wa qala wa kasratus su'al wa idu'atal mal. Jadi sesungguhnya Allah mengharamkan pada kalian yaitu durhaka kepada para ibu. Dari sini langsung ke ibu tadi, durhaka kepada para ibu. Kemudian menahan kewajiban dan meminta bukan yang haknya. Jadi kewajiban jangan ditahan-tahan. Nanti kalau sudah kewajiban itu, taruhlah kita ada kewajiban-kewajiban yang ditunaikan. Kalau kita nggak cepat-cepat ditunaikan jadi berat, numpuk
entah itu ibadah entah apa sama. Bapak disuruh baca, mama punya guru spiritual, baca doa ini sehari sekian. Itu kalau kecepet ditanyain gimana? Sholat juga gitu, nanti jadi nanti kelewatan. Iuran RT, RW sebulan nggak begitu berat, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Banyak sekali setelah dirapel 5 juta gitu kan. Berat sekali itu di situ. Kemudian serta mengubur anak-anak perempuan. Zaman jahiliyah itu kalau punya anak perempuan tuh malu. Akhirnya anak perempuan sampai untuk menutupi malu anak perempuan dikubur. Kayak gitu kan. Kemudian ya, mengubur anak perempuan secara hidup-hidup itu. Kemudian Allah membenci perbuatan menyebarkan kabar burung. Ini sekarang mulai ya, nyebarin kabar burung. Wah, baru dapat videonya di framing itu. Orang ini paling framing nggak ngerti itu. Yang ngasih tulisannya nggak ngerti. Tapi dikasih narasinya begitu. Ada videonya kemana, arahnya. Itu sekarang itu lagi tren itu, lagi tren. Kalau zaman dulu kan agak susah. Yang punya koran kan orang-orang tertentu dulu Pak ya. Di istilahnya masih ada yang nahan dari pemerintah. Ada undang-undangnya. Sekarang undang-undangnya juga sama aja ya kan. Semua orang begitu kan, nyebar hoax. Seperti itu kan. Kemudian juga kasrus soal. Kasrus soal itu apa itu? Banyak tanya. Di sini nanya mulu panjang lebar kemana-mana, diskusi kemana-mana, tapi akhirnya terus ya udah sepakat. Cuma kecil aja tapi harus kemana-mana dulu muter-muter gitu kan. Itu udah menjadi sekarang itu. Jadi presiden aja harus debat nama ya, debat 1, 2, 3, 4, 5. Awal-awal mah bagus-bagus, tapi berikutnya serang menyerang, tembak menembak, gitu kan. Nah, mungkin nanti juga ada juga mungkin calonan DKM uji kelayakan. Wow, terus dianukan kayak diskusi apa. Terus yang nanya nanti banyak kemana-mana. Tapi pertanyaannya itu sebenarnya ya, untuk mempersulit diri sendiri. Rata-rata itu seperti itu. Kasratus soal, jangan kasratus soal. Yang terakhir yaitu menghamburkan harta, ngamburin harta, gitu ya. Akhirnya udah selesai ya. Besok di bab 42 itu yang judulnya berbuat baik terhadap keluarga dan dari pihak bapak. Ini jadi apa nanti mertua siap-siap ya. Oh, ibu bapaknya nanti tunggu nanti minggu depan. Bulan depan. Dah sampai di sini ada nanya. 5:30 itu terbit. Ya. Jadi jangan 5 menit nanti baru nanti. Kira-kira ya 10 menit paling enggak ya. Ada mau nanya Pak? Oke. Terkait doa harapan doa orang tua terhadap soleh. Gimana kalau kita misalnya anak kita itu nggak soleh, tidak mendoakan kepada orang tuanya. Dan yang kedua, kalau misalnya orang itu tidak punya anak, harapan orang tua itu ke siapa sih doa yang terbaik untuk orang tuanya? Ya. Kalau nggak punya anak gimana ya? Tadi kan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau nggak punya anak, dia harusnya itu. Karena ini kan sebenarnya awal-awal itu adalah
seorang anak kok berani kepada orang tua sih? Gitu kan, awal-awalan begitu. Mereka kan banyak sekali berjasa kepada orang tua. Sebagai anak diingetin agar berbuat seperti itu satu. Karena ada apa istilahnya? Ada peran orang tua kepada anak. Jadi kalau kemudian anak disuruh bales itu wajar. Nah, bagi yang nggak punya anak gimana nih? Ya ada jalur lain. Ada jalur lain. Jalurnya bisa jadi nanti nggak punya anak dia ngurusin anak orang. Anak orang itu bukan berarti istri ya. Anak orang itu bisa mungkin anak terlantar apa. Perannya seperti kita ngurus anak sendiri. Kemudian disitulah mereka juga akan mendoakan kita. Seperti itu ya. Mungkin anak yatim, mungkin apa. Pokoknya yang penting gini ibaratnya ya. Kalau kita itu punya peran, punya andil untuk berbuat sesuatu kebaikan, taruhlah itu kepada anak ada kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Juga ketika kita membantu orang lain itu juga Allah kasih tahu bahwa kamu juga harus berbuat baik kepada orang lain. Ya sesuai dengan amal kita, amal perbuatan. Jangan dipaksain nanti udah kita kan nggak punya anak gimana ini takut doa. Pintu untuk membuka itu banyak sekali. Amal-amal lain itu banyak sekali. Kalau memang pintu ini nggak punya anak, yang lain dong. Ya, banyak sekali. Kira-kira seperti itu. Cari istri lain. Cari ibu lain katanya. Memang berani. Biar gaya. Istilahnya apa ya? Orang itu kadang-kadang omongannya berani tapi prakteknya takut. Oh iya. Itu kering gitu, tukar tambah gitu kan. Wah. Ya istilahnya begitu, kalau istilahnya nggak punya anak ya jangan maksa-maksain gitu loh. Nggak maksa-maksain nanti tambah runyam gitu kan. Ya ada pintu-pintu lainnya gitu. Kalau mau ditukerin ya monggo, Bapak punya hak. Punya hak berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Kalau bisa berbuat adil gitu kan. Adil itu siapa kira-kira adil? Adil itu bapak apa ibunya yang adil? Wow. Bapak itu malah punya penafsiran yang ekstrim gitu kan. Ada yang punya penafsiran kayak bapak ini 9, tapi 1 itu melulu, 2 juga gak berani gitu kan. Tapi penafsirannya sampai 9. Udah. Nanti kalau bahasan begitu biasanya itu sampai siang juga nggak habis-habis. Udah sampai di sini kita baca istighfar 3 kali, kita baca hamdalah, kemudian kita baca doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.